Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah membahas sama-sama tafsir surat An-Nisa 76 ayat yang pertama. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 77. Konteks daripada ayat ini adalah jihad. Ketika orang-orang Islam diminta oleh Allah untuk bersiap siaga, untuk maju ke medan peperangan, untuk menolong kaum lemah yang penduduknya terzolimi. Nah, kita masuk ke dalam sebuah sifat kemunafikan yang perlu kita hindari ketika kita diminta untuk berjihad di jalan Allah. Baik, kita sama-sama buka Qur'annya masing-masing. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, Kufu aidikum, tahanlah tangan kalian, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini mengisahkan tentang keadaan kaum muslimin ketika mereka tertindas di Mekah. Mereka diminta untuk menahan diri mereka untuk tidak melawan, tidak mengadakan peperangan dengan kaum kafir Quraisy. Dan mereka hanya diminta untuk melakukan sholat dulu dan membayar zakat. Sholat dan zakat adalah esensi utama dari keislaman. Sebagai tanda dan bukti kita percaya kepada hal yang gaib. Kita percaya kepada Allah, kita percaya akan hari pembalasannya, kita percaya adanya surga dan neraka. Nah, hal ini merupakan kebijaksanaan dari Allah. Allah merumuskan sesuatu yang mudah buat manusia. Sekiranya orang muslim yang kondisinya minoritas di Makkah, kemudian tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membiayai perang, diminta oleh Allah untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy, tentu hal itu akan menghancurkan Islam. Jadi first thing first, yang pertama kali kita lakukan adalah yang paling penting. Muslim dibina tauhidnya untuk melakukan sholat dan menjalankan zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu, maka setelah diwajibkan atas mereka berperang, ketika umat Islam sudah pindah ke Madinah, jumlahnya semakin banyak, semakin kuat, maka Allah perintahkan mereka untuk berperang. Idza fariqum minhum, tiba-tiba ada segolongan dari orang muslim ini yang memiliki sifat kemunafikan. Ingat, kemunafikan itu samar sekali, susah untuk membedakan dengan orang-orang Islam. Yakhshawunan nasa ka khasyatillahi au ashadda khasyah. Mereka takut kepada manusia, maksudnya kepada musuh, kepada lawan perang mereka, seperti mereka itu takut kepada Allah atau lebih takut daripadanya. Bayangkan, kita manusia diciptakan oleh Allah. Allah memiliki kekuatan yang super power, sehingga dengan badan kita ini dalam kehidupan pertama ini, kalau kita berhadapan sama Allah, kita ini hancur.
Tapi orang yang memiliki sifat kemunafikan ini, dia lebih takut kepada orang kafir walaupun sama-sama manusia daripada takutnya kepada Allah. Faham sampai sini? Wa qalu Rabbana lima katabta alaina alkitab. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan atas kami berperang? Bayangkan orang Islam ketika di Mekah, mereka pengen banget berperang karena mereka melihat kezaliman di mana-mana, tapi Allah bilang tahan, jangan. Tapi ketika diminta berperang, di antara orang Muslim yang memiliki sifat kemunafikan, mereka bicara, aduh, wahai Zat yang menciptakan kami, kenapa sih kok kami itu diminta berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Mengapa tidak engkau tangguhkan saja kepada kami dalam waktu yang dekat? Kira-kira kalau kita menjadi pencipta manusia, berhadapan dengan manusia yang memiliki sifat kemunafikan ini gimana? Gemes kan? Kul mata dunya qalil. Katakanlah kesenangan dunia itu kesenangan yang sedikit. Kalian itu tinggal di dunia ini cuma sebentar saja. Kemudian kebahagiaan di dunia itu penuh dengan campuran kesedihan dan kesakitan. Nggak ada kebahagiaan yang sempurna. Kalau dibandingkan dengan akhirat, wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Akhirat itu abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwa di surga tempat yang suatu tempat yang besarnya itu segede cambuk ini lebih besar, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian Allah sudah menyiapkan surga itu dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bisa dibayangkan. Tidak pernah ada mata yang bisa memandangkan, tidak pernah ada telinga yang pernah mendengar, dan tidak pernah terbayang oleh manusia. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita maju berperang, kesulitan yang kita dapatkan karena luka, karena terbunuh, itu adalah suatu pengorbanan yang kecil bila dibandingkan dengan pengorbanan kalau kita harus masuk neraka. Faham sampai sini teman-teman? Kalau kita sampai masuk neraka, kita disiksa di sana. Kita perlu kesabaran selama-lamanya. Sedangkan di dunia ini, kalau kita berperang dan terluka, itu hanya kesabaran yang sebentar dibanding dengan kesabaran kalau kita sampai masuk ke neraka. Wala tudlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizalimi fatila sedikit pun. Sebenarnya fatila ini adalah sebuah benang yang ada dalam biji kurma, kecil banget. Jadi semua yang kalian lakukan itu sekecil apapun akan dibalas oleh Allah, baik itu kebaikan ataupun kejahatan. Itu dulu tafsir
Surat An-Nisa ayat 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.